Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Auladi Saza. Kita akan melanjutkan pembacaan e-book pemrograman web chapter 5 atau bab 5 yang berjudul dengan JavaScript Under the Hood. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama ada ECMAScript Standards. Evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal dari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan Eich dalam 10 hari pada tahun 1995. Namun resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript atau ES yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional yang bernama ECMA Internasional. Khususnya komunitas teknis TC39. TC39 adalah sekelompok insinyur ini dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendebatkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan Stage 0 hingga Stage 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Sebagai developer memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang masih eksperimental. Tonggak sejarah terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilisnya ES6 ECMAScript 2015. Sebelumnya ES JavaScript terasa kikuk dan penuh kejebakan, seperti masalah scoping variable var dan ketiadaan sistem modul bawaan. ES6 membawa revolusi sintaksis besar-besaran dengan memperkenalkan IET dan const untuk deklarasi variabel yang lebih aman, arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga menjadi era JavaScript menjadi pre-ES6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 ini dianggap usang dan tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Sejak ES6 rilis, ECMAScript dilakukan setiap tahun, yaitu pada ES 2016 dan ES 2017. Dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur favorit developer modern adalah optimal chaining yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Dengan tanda tanya ajaib ini, kita bisa mengakses proses bersarang yang dalam seperti user profile, address, city tanpa perlu menulis serangkai pengacauan elf yang panjang dan melelahkan. Jika salah satu rantai dari data itu nol atau undefinite, ekspresi akan berhenti dan mengembalikan undefinite dengan anggun, bukan yang meledak aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain yang sangat membantu adalah knowledge collecting operator yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika. Operator lama memiliki kelemahan fatal yang menganggap angka 0 adalah string kosong, sehingga nilai false salah, sehingga seringkali menimpa data valid dengan nilai default. Misalnya let score akan menghasilkan 10 padahal skor 0 adalah nilai yang sah dalam game. Dengan operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kirinya benar-benar 0 atau undefinite. Ini memberikan presisi yang sangat dibutuhkan dalam menangani konfigurasi atau data input pengguna. Kita juga tidak boleh melupakan destructuring enhancement, sebuah sintak elegan untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis const name username dan const age user egg berulang-ulang, kita cukup menulis const name egg sama dengan fitur user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern, terutama dalam ekosistem rich di mana kita seringkali harus mengapresiasi props and state deterring. Tidak hanya menghemat ketikan tapi juga membuat kode lebih deklaratif dan mudah dibaca, memperjelas data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah fungsi. Evolusi standar ini merupakan kita untuk selalu menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler.
Dalam proses build, karena tidak semua browser di dunia, terutama browser lama instansi pemerintah atau korporat, langsung mendukung fitur terbaru iOS 24. Kita menjemurkan model modern kita ke versi JS yang lebih tua agar kompatibel. Konsep ini tersebut transpiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintang masa depan eksklusif hari ini tanpa pengorbanan pengguna yang masih terjebak dengan browser lawas. Memahami alat transaksi dalam bagian ternyata dari menjadi web arsitektur eksklusif. Yang kedua ada memory model and data types di balik tirai penyimpanan. Untuk menuliskan kode, untuk menuliskan kode, selanjutnya ada yang kedua, ada memory model and data types di balik tirai penyimpanan. Untuk menulis kode yang efisien dan bebas bug, kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti V8 di Chrome menyimpan data kita di memori komputer secara garis besar. Memori dibagi menjadi dua wilayah utama, stack and heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat terorganisir, rapi tetapi ukurannya terbatas, digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah diketahui saat compile time. Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, null, undefined, dan simbol. Tinggal karena sifat yang sederhana, variabel di stack penyimpanan nilai secara langsung ketika kamu nyalin variabel primitif let A sama dengan 10, let B sama dengan A. Komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak struktur dan lebih lambat, digunakan untuk menyimpan data dinamis dan yang ukurannya bisa berubah-ubah seperti objek dan array, yang sebenarnya juga objek karena ukurannya yang tidak pasti. JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung di dalam variabel, sebalik objek simpanan heap dan variabel di stack hanya menyimpan alat memori pointer yang merujuk ke lokasi objek tersebut. Di heap ini adalah konsep reference type. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang memusingkan kepala developer pemula yang tidak memahaminya. Akibatnya, objek 1 dan objek 2 menunjukkan ke rumah sama. Jika kamu mengubah isi objek 2, maka juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut non-mutable states, dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aplikasi skala besar karena perubahan di suatu tempat bisa menyebabkan efek samping tak terduga di tempat lain. Inilah mengapa konsep immutability data yang tidak bisa diubah sangat dipuja di dunia modern. Untuk menghindari masalah referensi ini, kita seringkali perlu melakukan deep copy atau shallow copy, yaitu merupakan script, operator atau object assign yang hanya menyalin property level pertama. Jika ada objek bersarang di dalamnya, referensi tetap ikut. Untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks, kita butuh deep copy yang duluan rumit dan butuh library eksternal. Tetapi kita ini sudah didukung oleh natif oleh browser modern melalui fungsi structural clone. Memahami kapan harus menyalin referensi dan harus menyalin nilai dari skill krusial untuk manajemen data yang benar. Lalu bagaimana dengan sampah memori? JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama garbage collection. Mesin JS secara berkala memindai memori heap dan mencari objek-objek yang yatim, piatu, yang tidak lagi memiliki referensi variabel, menunjukkan kepadanya. Jika ditemukan GC, akan menghapus objek tersebut dan membebaskan memori untuk dipakai kembali. Meskipun otomatis bukan berarti kita bebas sembarangan. Memory leak, kebocoran memori masih bisa terjadi jika kita tidak sengaja memberikan referensi tertinggal, misalnya lupa menghapus event listener pada elemen yang sudah dihapus dari DOM atau menyimpan data besar di variabel global yang tidak pernah dibersihkan. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan quotes untuk array atau objek, tapi masih bisa mengubah isinya. Quotes hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat baru. Akan tetapi, ini tidak berpotensi isi rumah di alamat tersebut. Untuk benar-benar membekukan objek agar tidak bisa diedit isinya, kita harus menggunakan metode yang membedakan antara variable assignment dan value mutation adalah langkah penting menunjukkan kedewasaan pemrograman. Ketiga, ada execution context and scope aturan main variable.
Setiap kali kode JavaScript dijalankan ini, ia tidak berjalan di ruang hampa melainkan di dalam sebuah lingkungan disebut dengan execution context. Konteks default adalah global execution context yang dibuat saat browser pertama kali membuat skripsimu di dalamnya. Terdapat objek global Windows di browser global di Node.js dan variabel this. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, mesin JS menciptakan fungsi executive context baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi dengan variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi ke konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang aktif ini membentukkan call stack, struktur data LIFO, last in, first out yang melacak posisi eksekutif program saat ini. Konsep yang tak kalah pentingnya adalah scope, cakupan yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada 3 jenis scope utama. Global scope bisa diakses di mana saja. Function scope hanya bisa diakses dalam fungsi, dan yang terbaru di ES6 blockscape hanya bisa diakses di dalam kurung kerawal. Variabel yang dideklarasikan dengan var menganut function scope, sedangkan list dan quotes menganut block scope. Perbedaan ini krusial. Variabel var yang dibuat di dalam box if dan for bocor keluar dan bisa diakses dari luar blok. Seringkali menyebabkan bug logika. Inilah alasan utama mengapa penggunaan var kini dilarang keras di standar industri modern. Var is dead. Mekanisme pencarian variabel mengikuti aturan scope chain. Jika kamu mencoba mengakses variabel di dalam bentuk fungsi, mesin JS akan mencari di konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak diketemu, ia akan naik ke konteks induknya, lexical parent, lalu naik lagi terus hingga ke global scope. Jika masih tidak bisa ketemu di global, barulah error reference error dilempar sifat melihat keluar untuk mungkin fungsi akan mengakses variabel milik fungsi induknya. Tapi tidak sebaliknya, hubungan hierarki ini ditentukan pada saat menulis kode. Lexical scoping bukan saat kode dijalankan, sehingga kita bisa memprediksi perilaku variabel hanya dengan membaca struktur kodenya. Wawancara kerja karya satu lagi perilaku aneh JavaScript terkait konteks dengan hosting. Sebelum kode dieksekusi baris demi baris, mesin JS melakukan fase creation phase, di mana ia memindai seluruh kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling atas scope. Ya, ini menjelaskan mengapa kita bisa memanggil fungsi di baris 1, padahal fungsi baru ditulis dari baris 10. Namun hosting variabel var hanya mengangkat deklarasinya, bukan nilainya, menghasilkan undefined, sedangkan list dan quotes berada dalam zona mati. Sementara yang akan melempar error jika diakses sebelum deklarasi memahami hosting, menyelamatkan kita dari kebingungan saat melihat urutan eksekusi yang tampak tidak logis. Terakhir, kata kunci this adalah sumber kebingungan abadi karena dia berubah-ubah tergantung bagaimana fungsi dipanggil, bukan di mana ia ditulis dalam metode objek. This merujuk ke objek itu sendiri dalam fungsi biasa. This bisa merujuk ke global object atau undefined district mode. Raw function hadir sebagai penyelamat karena ia memiliki konteks this sendiri. Ia meminjam this dari scope luarnya. Perilaku raw function yang prediktif ini membuat menjadi pilihan utama untuk callback dan metode di dalam kelas komponen modern. Selanjutnya yang keempat ada the event loop and synchronous. Melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa single threaded, yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu call stack. Jika kamu menjalankan kode yang berat seperti pemrosesan gambar atau loop jutaan kali, browser akan macet total dan tidak bisa merespon klik atau scroll pengguna sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking, namun dalam praktiknya kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer, dan mendengarkan event klik secara bersamaan tanpa membuat browser macet. Sihir apa yang mungkin hal ini? Jawabnya adalah event loop. Mesin JavaScript sebenarnya tidak bekerja sendiri, ia dibantu oleh web API yang disediakan oleh browser seperti set timeout,
Web API ini adalah sebenarnya menangani tugas berat di latar belakang menggunakan thread tambahan yang dikelola browser C++ di luar thread utama JavaScript. Ketika kita memanggil setTimeout callback 100, kita sebenarnya sedang mendeklarasikan tugas menghitung waktu ke browser JavaScript. Kemudian lanjut mengerjakan baris kode berikut tanpa menunggu. Disinilah event loop berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event loop sangatlah sederhana, ia terus-menerus memantau call stack dan callback queue. Aturannya adalah jika call stack kosong, artinya JS sedang mengganggur. Ambil satu tugas dari callback queue dan dorong ke call stack untuk dijalankan. Inilah mengapa setTimeout dengan waktu OMS tidak langsung dijalankan. Ia tetap harus antri di belakang dan menunggu sampai kode sinkron yang sedang berjalan selesai semua. Event loop menjamin bahawa tugas asynchronous tidak pernah menyela kode yang sedang berjalan di tengah jalan, menjaga konsisten logika program. Selain callback queue, biasa ada jalur prioritas khusus bernama microstack queue yang digunakan oleh Promise and Wait. Microstack queue memiliki hak istimewa segera setelah call stack kosong. Event loop akan memproses semua tugas di microstack queue sampai habis bersih, baru kemudian melirik callback queue. Biasanya ini berarti dan dari sebuah promise yang akan dieksekusi lebih dulu daripada setTimeout. Meskipun keduanya siap pada saat yang sama, memahami prioritas antara ini sangat penting untuk debugging. Masalahnya, urutan eksekusi race condition yang kompleks adalah aplikasi asynchronous. Evolusi penanganan asynchronous di JS bergerak dari callback hell, piramida kode yang menjorok ke kanan menuju promise dan akhirnya mencapai puncaknya di wait. Wait adalah hanyalah gula statis sugar. Di kode asynchronous biasanya digunakan dengan kata wait. Kelima, ada DOM, manipulation, and event, jembatan, integritas. Dokumen object model atau DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun operasi DOM seperti dokumen gentleman adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dalam ekosistem browser. Setiap kali kita menyentuh DOM, browser harus melakukan perhitungan ulang layout dan pengecatan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisien adalah minimal sentuhan. Jangan mengubah teks sebuah elemen di dalam loop sebanyak 100 kali. Sebaliknya, simpan perubahan di variabel JS lalu update elemen DOM yang satu kali di akhir. Teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok elemen di memori offline sebelum ditampilkan sekaligus ke halaman asli. Salah satu fitur paling powerful adalah sistem event DOM adalah event propagation yang terdiri dari dua fase, computing turun ke root, bulbing, dan naik lagi target kembali ke root. Aspek penting lain dari manipulasi DOM modern adalah keamanan, khususnya mencegah serangan XSS. Properti inner HTML sangat praktis untuk menyuntikkan HTML string, tapi ia juga pintu gerbang neraka jika string tersebut berisi skrip jahat dari input pengguna. Arsitek web yang sadar keamanan akan lebih memilih metode aman seperti teks konteks yang memperlakukan semua sebagai stack mati. Jika terpaksa harus mempersaing HTML mentah, wajib menggunakan library sanitasi seperti DOM Purify untuk membersihkan skrip berbahaya sebelum disuntik ke halaman. Selain event klik dan ketik, ada jenis event yang bisa membanjiri browser jika tidak dikendalikan seperti event scroll, resize, atau mouse move yang bisa memicu ratusan kali per detik. Untuk menangani ini, kita wajib menggunakan teknik debauching atau throttling. Debauching memastikan fungsi hanya jalan setelah pengguna berhenti melakukan aksi selama sekian milidetik. Cocok untuk search bar. Throttling membatasi fungsi agar hanya jalan maksimal satu kali setiap sekian milidetik. Cocok untuk scroll infinite.
Menerapkan teknik ini adalah tanda kedewasaan developer yang peduli pada performa dan baterai perangkat pengguna. Terakhir, interaksi JavaScript modern telah melampaui manipulasi DOM manual berkat hadirnya web component dan framework relatif. Namun di balik layar Rage atau Vue, prinsip DOM native ini tetap berjalan virtual. Hanyalah lapisan aplikasi yang melakukan strategi minimal sentuhan secara otomatis atau kita memahami raw DOM API. Memberikan kita kemampuan untuk melakukan optimasi manual ekstrim atau membangun komponen ringan tanpa ketergantungan framework besar di sebuah skill yang sangat dihargai dalam pengembangan widget embeddable atau aplikasi performa tinggi. Oke, yang keenam ada integritas keislaman, manajemen hati, dan disiplin proses. Sifat single thread pada JavaScript mengajar kita tentang konsep khusyuk dan fokus dalam beramal. Sebagaimana call stack JavaScript hanya bisa mengeksekusi satu fungsi pada satu waktu. Pikiran manusia juga didesain Allah untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan, ikhlas. Mencoba melakukan banyak hal sekaligus, multitasking, seringkali hanya ilusi yang menurunkan kualitas amal, sama seperti membebani main thread. Akan menyebabkan aplikasi macet freezing dalam solat kita. Diperintahkan untuk menyingkirkan sebuah urusan duniawi dan hanya memproses konteks ibadah. Inilah bentuk single thread sempurna yang menjamin kualitas koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Konsep asynchronous dan event loop mengajarkan kita tentang hakikat sabar dan tawakal. Dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang, tetapi akan tersedia di masa depan. Sukses atau gagal seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah bahwa setiap usaha akan ada balasannya, namun ia tidak boleh memblokir kehidupan Blacking IoT. Hanya untuk mengganggu hasil tersebut, ia terus melanjutkan tugas-tugas lain dari call stack, ibadah, bekerja, belajar, sembari dia membiarkan Allah memproses hasil usaha di latar belakang, background. Yakin bahwa ketika waktunya tepat, takdir itu akan masuk ke callback queue untuk kita terima dengan ridho. Mekanisme garbage collection adalah metafora teknologi yang sangat kuat untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. JavaScript secara otomatis menghapus objek yang tidak lagi memiliki referensi atau tidak lagi berguna, sampah agar memori tidak bocor dan aplikasi tidak lambat. Demikian pula hati manusia, ia harus rutin dibersihkan dari sampah. Penyakit hati seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah-sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan, hati akan menjadi berat, lambat, dan menerima hidayah dan akhirnya crash. Seperti spiritual, menjaga kebersihan memori dengan syarat performa aplikasi sebagaimana menjaga kebersihan hati adalah syarat keselamatan di akhirat. Perbedaan antara tipe primitif yang disalin nilainya emotif dan tipe referensi yang diubah isinya, mutable, mengingatkan kita kepada tasawabit, hal yang tetap, dan mugataghayyir, hal yang berubah. Dalam Islam ada aspek agama yang tidak boleh berubah seperti akidah dan rukun Islam yang harus kita pegang teguh apa adanya. Namun ada aspek muamalah dan strategi duniawi objek yang fleksibel dan bisa dimutasi sebagai tuntutan zaman dan muslamahat. Memahami mana yang boleh berubah dan mana yang harus tetap adalah kunci kebijaksanaan. Kekeliruan dalam hal ini bisa menyebabkan bid'ah, mengubah yang tetap, atau kejumudahan, membekukan yang seharusnya cair. Konsep execution, konteks, dan scope, cakupan variabel mengajarkan kita tentang adab dan batasan ilmu. Sebuah variabel di dalam fungsi lokal yang tidak bisa dilihat dari luar, menjaga privasi dan integritas data tersebut. Ini sejalan dengan perintah menutup aib dan menjaga rahasia saudara, hifzul al-azrar. Tidak semua informasi harus bersifat global dan bisa diakses semua orang. Window object. Ada hal-hal yang khusus untuk lingkaran tertentu. Block scope selain itu, hosting di mana deklarasi diungkit di atas mengingatkan kita bahwa niat deklarasi harus selalu mendahului amal. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Terakhir, evolusi standar dari ES5
5 and ES6 plus mencerminkan semangat islah berbagi terus dan tajdid pembaruan. Bahasa pemrograman yang tidak berkembang akan mati dan tinggalkan begitu saja. Pulau umat Islam yang tidak mau memperbaiki diri yang beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan fitur-fitur baru dari optional chaining yang mencegah error saat data kosong. Mengajarkan kita adalah untuk berpangsa, berhusnuzon dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa merusak seluruh tatanan hubungan seorang pembelajar sejati. Tidak anti terhadap hal baru, tapi mengadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam berkarya. Oke. Yang ketujuh, kesimpulan dan membedah mesin di balik layar. Bab ini telah mengajakmu menyelam ke dalam ruang mesin JavaScript, membuktikan bahwa sekadar menghafal sintaks tidak cukup untuk menjadi engineer yang andal. Berikut ada prinsip fundamental yang harus dipahami. Ada standar kunci nasional. Kita belajar bahwa JavaScript mudah melalui mesin fitur modern seperti optional chaining dan dependency gula-gula sintaksis, melainkan alat-alat menulis kode yang lebih prinsip, aman, dan mudah dibaca. Memori bukan kotak ajaib. Pemahaman tentang stack and heap dan perbedaan antara parameter dan referensi adalah satu-satunya cara menghindari bug mutasi data yang menghantui. Ketiga, konteks menentukan realitas. Mekanisme scope change adalah clause mengajar kita bagaimana variabel hidup dan mati. Clause bukanlah sihir hitam, melainkan cara elegan untuk mengolah privasi data dan state dalam bahasa fungsional. Elusive mustalking atau event loop. Kita membongkar mitos bahwa JavaScript melakukan banyak hal sekaligus. Sebaliknya, ia adalah pekerjaan single thread yang sangat cerdas memulai tugas berat ke web API yang seharusnya antara Microsoft Callback Code adalah kunci untuk menulis aplikasi yang tidak memblokir antarmuka. Yang kelima, ada DOM adalah operasi mahal. Terakhir, kita menyadari bahwa setiap sentuhan ke DOM memakan biaya performa teknik seperti teknik event degradasi dan minimal rate flow. Oke, sekian dari saya untuk membaca e-book pemrograman web chapter 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.